tempe bacem. Tempe bacem, tempe sama tahu. Ya. Bisa dibacem, ayam juga bisa dibacem. Nah, itu masalah penyakit, Bunda. Bikin teh hangat, terus kasih creamer. Jangan, Bunda, bikin penyakit, Bunda. Nih, hari ini anak kita kasih telur dadar sama nasi doang, sarapan. Bener. Foto praktis ya. Itu memang yang terjadi. Hari ini, Bu, anak ini mestinya tinggi 1,5 senti, nggak jadi tinggi. Oke, Hari gara-gara ini- telur ini Hari tadi. ini salah makan, Bunda. Betul. Jadi intinya kalau kita menginginkan tubuh yang sehat, harus menjaga pola makan dan pola masaknya. Tergantung emaknya ini masaknya bener apa enggak. Kok makin hari kok makin banyak penyakit diabetes, makin mudah. Betul. Sakit. Anak kecil sudah Iya. kena diabetes. Diabetes. Tapi kalau Anda diabetes usianya 40, itu bukan keturunan. Jadi yang ditiru oleh anak itu adalah habit dari Orang tua. tuanya. Lambung tidak boleh netral, Bunda. Ya? Sekarang coba Bunda tanya nanti ke warga Sidoarjo ya. Ibu, gimana asal lambung? Jahat apa enggak? Mungkin mayoritas akan bicara jahat. Iya, termasuk saya. Nah. Dari lambung. Halo Bapak Ibu, selamat datang di Podbas, podcast pertama dalam Bas yang ada audiensnya. Halo. Ya, kali ini Podbas kedatangan tamu spesial. Beliau ini sangat penting di Sidoarjo. Wow. Beliau biasa disapa Bunda Mimi. Mak Mimi. Dari sapaannya Bunda. Luar biasa ini. Beliau sangat dekat dengan warga Sidoarjo. Beliau juga aktif di kegiatan sosial. Iya. Selamat datang Ibu Wakil Bupati Sidoarjo, Ibu Haja Mimi Hidayana. Terima kasih atas undangannya. Gimana? Kabarnya baik kan? Alhamdulillah. Kayak warga Sidoarjo, Bunda. Warga Sidoarjo. Mana tadi? Buduran. Buduran. Iya, di Daerah Buduran. Buduran, siap. Terima kasih Bunda sudah hadir menerima undangan kami untuk hadir di Podbas. Potbas. Ya, Podbas. Oke. Jadi Podbas ini mungkin Bunda baru tahu. Baru ya? tahu ini. Potbas apaan tuh potbas? Ternyata pokoknya di dalam bis gitu Iya. kan. Podcast dalam bis. Asik juga ternyata ini. Kita keliling-keliling di kotanya Sidoarjo. Sidoarjo, kotanya beliau. Nih, kita lewat di jalan satunya BCA ini. Gajah Mada ya, menuju Ya, menuju Mada. Gajah Mada. Menuju Gajah Mada ini, kita menuju Gajah Mada. Nah, jadi kita mungkin akan mengenal ya, menanya ke beliau. Saya ini warga Sidoarjo. Iya. Bunda. Asli ya. Asli? Bukan sih. Oh. Dulunya saya orang Jombang, Oh. tapi menetap di Sidoarjo. Nyonya? Dari Kudus. Oh, dari Kudus. Kemudian Oke. dia tetap di Sidoarjo. Kami di sini sejak tahun 2004. Oh, udah lama juga. Sudah cukup lama. Jadi baru sekarang kami kesempatan untuk ketemu dengan Bunda kita ini. Bunda Mimi. Beliau wakil bupati dan jadi ada hal yang mungkin saya akan sedikit kepo Bunda. Kepo. Oke. Mae dikepoin nih. Saya wakil warga Sidoarjo ya Bunda ya. Oke, penasaran siapa sih Mak Mimi ini itu ya? Iya. Ini sekarang berarti Sidoarjo sebelum Bunda wakilnya apakah juga wanita atau Laki-laki. Laki-laki ya, Kebetulan sekarang maju jadi bupati, yaitu Bupati. Bapak Oh, Bandi. ya, Pak Bandi. Iya, Ya, Pak Pak Bandi. Bandi. Nah, berarti saat ini memang Sidoarjo punya jarian Bunda dong. Siap. Doanya. Bunda ini kita sedikit flashback Bunda ya. Jadi saya ingin memulai dari pertanyaan sederhana Bunda. Gimana? Pertanyaan sederhana dulu. Oke. Pada kali ini. Jangan terlalu berat ya. Enggak Bunda. Ini jujur nih Bunda ya. Siap. Ini kan kita lihat di keliling Sidoarjo. Dalam hari ini nih Bunda ingin disebut sebagai wakil bupati atau Bunda? Kalau sekarang itu Mak Sidoarjo. Sidoarjo. Mak Sidoarjo. Ya karena
karena jabatan itu amanah Bunda ya. Ya, jabatan itu amanah. Kalau kita diberi kepercayaan oleh masyarakat, terus kita tidak melaksanakan, nah ini adalah salah satu tanggung jawab yang amat berat ya. Gimana kita harus mempertanggungjawabkan jabatan ini kepada masyarakat, ya, terus kepada sing gawe urip. Sang pencipta. Nah, ini dia Nah, gitu loh. ini Bunda. Saya tuh kadang saya kan kami juga aktif di sosial media Bunda, Siap. ya. Apalagi kami ini sering edukasi ke masyarakat. Oke. Contoh, Hmm. saya punya penelitian bahwa saat kita salah aja makan telur mendadar aja, telur dadar itu bisa sakit loh. Itu waduh, ada yang mendukung, ada yang menghujat. Nah, Betul. saya yakin juga Bunda, Sama. sama Bunda ya. Betul. Nah, Bunda gimana Bunda? Kerja nggak kerja ya tetap disalahno kalau tidak sesuai itu. Tapi yang namanya masyarakat itu kan banyak gitu loh, mempunyai pikiran masing-masing. Kalau kita itu menurutin apa kemauan masyarakat, kita nggak bisa mengimbangi. Tetapi Nggak pernah selesai Bunda ya. nggak selesai. Tetapi gimana caranya kita itu bekerja sesuai apa sih tugasnya wakil bupati? Ya itu yang saya laksanakan. Permasalahan yang ada di masyarakat di kabupaten kita urai satu persatu, kita selesaikan satu persatu. Jadi permasalahan yang ada di situ itu memang banyak ya. Iya, iya. Tidak bisa diselesaikan dengan kita membalikkan telapak tangan gitu loh. Memang semuanya butuh proses. Seperti saat ini apa yang dirasakan oleh masyarakat yaitu jalan berlubang. Iya Bunda. 1000 jalan berlubang. Iya, iya, iya. 1000 nyawa juga akan terancam di sini, Betul, gitu pakai loh. naik Nah, motor jatuh. betul. Ini tugas kita. Jadi ini juga karena jalan kita ini ada jalan provinsi, ada jalan nasional, ada jalan kabupaten. Nah. Tapi masyarakat itu taunya iki Sidoarjo. Bupati. Dan Tanggung wakilnya. jawabnya. Ya. Nah, untuk 3 jalan ini kita proses. Kalau jalan nasional kita segera laporkan ke lapor bagian. Bunda ya. Betul, provinsi, bagian provinsi, kabupaten ini yang kita kerjakan. Semuanya tanggung jawab kita bersama gitu loh. Oh, jadi gini Bapak Ibu ya. Nah, yang waktu Sidoarjo ini jelas ya, jalan rusak itu jalan langsung hantam Kromo. Jangan hantam Kromo. Itu sudah ada pos masing-masing. Siap. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau mau komplain ya misalkan, Ya. ini jalannya siapa yang bikin? Nah. Oh, kalau jalannya memang wewenangnya dari Pemkab, nasional, Pemkab, langsung langsung kita eksekusi kok. langsung DM aja ke beliau. Beliau Iya. punya sosial media loh. Betul. Punya follower loh 28.000. Makanya tadi saya sempat baca-baca. Oke. Ini saya kerja jadi Bunda ini kayaknya pusing para saya. Jam 2 malam, jam 3 malam pun saya jawab. Serius Bunda? Siap. Jawab sendiri atau? Saya langsung. Yang Mimi Idayana saya langsung. Oh, Jadi langsung pagi langsung ditindaklanjuti. Jadi seperti itu. ini luar biasa. Ini beliau ini bekerja dengan hati. Iya. Ya Bunda ya. Kalau tidak dengan hati mana? Jam 2 pagi Bapak Ibu. Jam 2 pagi, 3 pagi pasti saya balas di DM itu. Sholat, Siap. sholat malam. Saya jam 1 udah bangun itu sampai subuh udah. hari itu Bunda. Tiap hari. Saya tuh tiap malam cukup 2 jam tidurnya. 2 jam Bunda. 2 jam tidak bisa lebih dari itu. Kenapa? Udah kebiasaan kali ya. Wah, Bunda. Ini kalau dari sisi Karnus Bunda ya. Siap. Dari sisi Karnus ini ya. Jadi Karnus itu kan kita pelajari tentang algoritma tubuh. Seperti gini Bunda. Ini Ya. handphone. Handphone Oke. kan ini milik saya. Saya udah beli ini dari Samsung misalnya. Iya, Tapi kan saya harus nurut sama aturannya Samsung Bunda. betul. Nah, manusia Ya. ini kan lahir dibuat oleh Tuhan, oleh Allah. Betul. Punya aturan Bunda. Termasuk Kapan tidur. waktunya istirahat, Iya. kapan waktunya bekerja, betul. Betul. Jadi mungkin ya Bapak Ibu sebagai warga Sidoarjo jangan sampai beliau ini tiap hari tidur 2 jam terus. Bapak Ibu, bahaya ini. Karena tubuh ini butuh istirahat. Betul. Karena ya paling enggak ya 5 jam 6 jam. Nggak bisa, nggak pernah bisa. Kalau di mobil, Minum obat pun saya nggak bisa. Paling full itu 3 jam lah. nah, 3 jam. Itu Penting lah, 3 nyaman jam. sudah Itu gitu malam loh. udah ya? Malam. Kalau siang nggak pernah istirahat. Jadi siang di mobil pun enggak istirahat. Enggak.
Oh. dengerin musik gitu apa nggak bisa, Oh. karena kan perjalanan saya kan kalau keliling Sidoarjo juga perjalanan pendek-pendek gitu loh. Jadi kalau saya sidak ke lapangan itu satu hari maksimal itu 4 titik. Jadi mulai berangkat jam 8 titik mana, jadi udah ada schedule-nya sendiri. Kalau hari Senin atau Selasa gitu, kalau banyak permintaan audiensi, kita audiensi mulai jam 8 sampai malam kadang, karena memang terlalu banyak masyarakat itu kepengen audiensi sama saya, dan saya terima di rumah dinas. Yang tadi saya Iya, itu sampai malam itu antri-antri. jadi sampai kok saya datang boleh dong Bunda ya. Saya datang nanti. Saya Ini aja permintaan audiensi udah segini. Tadi antrian. By the way, makasih banyak Bunda. Jadi Siap. baru semalam kami dikasih tahu bahwa kami bisa ketemu Bunda. Oh, Luar biasa ya. Jadi lebih mengenal. Jadi jawab beliau sangat padat ini ya. iya, Apalagi dari ibunya dari warga Sidoarjo. betul. Nah, gini Bunda. Kami ini sebenarnya kan fokusnya di bidang kesehatan Bunda. Siap. Jadi selama ini kami itu berpandangan bahwa harta yang paling berharga itu adalah kesehatan. Kesehatan. Tapi begitu kita lihat data Bunda, bahwa makin hari ini Mhm. ada sesuatu yang janggal Bunda. Ya, Misalnya ya dalam dunia kesehatan, kok makin hari kok makin banyak penyakit diabetes dan kawan-kawannya itu makin mudah. betul. Nah, kemudian kita lihat juga berjamurnya rumah sakit, Ya, kok makin banyak sakit. anak kecil sudah Iya. kena diabetes. Diabetes. Betul. Nah, disinilah kami lahir Bunda. Lahir mengedukasi masyarakat. Jadi sebenarnya kami punya mikir bahwa ada suatu hal yang kurang tepat selama ini. Misalkan saat puasa begini kan kita nih orang-orang masih marah banget iklannya bahwa asam lambung itu jahat Bunda. Iya, Padahal itu enggak begitu belum loh tentu. Bunda. Karena asam lambung itu penting. Nah makanya kami siarkan di Sidoarjo. Maunya kami Sidoarjo Bunda. Cuman Sidoarjo ini kayaknya orang belum tertarik sama kesehatan Bunda. Jadi kami lari ke Jakarta. Kurangnya juga sosialisasinya kita ke Iya. masyarakat. Sebenarnya bisa juga gitu loh, kita masyarakat itu akan tertarik kalau kita menjelaskan Iya. kesehatan, karena ini sangat penting gitu loh. Apalagi dengan banyaknya sekarang itu makanan-makanan yang kurang sehat Betul. di pinggir jalan atau di lain-lain, terus makanan siap saji. Iya. Nah itu kan juga kita harus bisa ngukur gitu loh, kandungannya di dalam itu apa. Terus makanan siap saji kan terlalu banyak gulanya juga gitu loh, itu kan Iya. merugikan. Jadi gini Bunda. Kami itu menemukan Bunda. Ya. Kalau makanan banyak pengawet oke lah. Oh. Pewarna itu pasti jahat. Hmm. Tapi ada satu hal yang luput Bunda. Hmm. Karena background kami ini dari biokimia. Iya. Kita belajar di hal kecil dan belajar tentang sel. Cara masaknya Bunda itu juga masalah. Betul. Contoh Bunda nih. Ha, ha, ha. Bikin kacang hijau, dikasih gula merah, direbus. Masalah Bunda. Harusnya kalau bikin kacang hijau, pokoknya rebusnya kacang hijau sampai mateng. Oke. Nah kalau mau makan, suhunya di bawah 70 derajat Celcius, Baru kasih gula merahnya itu. Nah, jadi otomatis kayak itu gini, jangan sampai menyampurkan gula di saat ketemu protein, lalu dipanaskan. Oke, Nah, oke, sekarang oke, kita lihat Bunda. betul. Masakan kayak bacem, Bacem. ya tempe bacem. Tempe bacem. Tempe protein, Tempe sama tahu. Ya. Nah, bisa dibacem. Kan Ayam kasih- juga bisa dibacem. kasih Itu harus gula ada merah. gula, betul. Nah itu masalah penyakit Bunda. Padahal itu alami kan Bunda. Karena kalau nggak dikasih gulanya nggak bareng, dia nggak akan meresap, Iya. gitu loh. Nah, Oke, reaksi itu, ternyata Bunda, ya reaksi itu namanya reaksi melar. Mm-mm. Nah, jadi gini. Ini Bunda ya, ngobrol Bunda ya. Oke. Karena ini kami membantu banyak kesembuhan diabetes, Betul. kanker itu Dan banyak. ini harus diketahui oleh masyarakat, gitu Ini loh. kami sampai Ternyata kayaknya sepele, ternyata manfaatnya nanti luar biasa ini. Iya. Kalau masyarakat udah caranya memasak yang benar itu seperti apa sih untuk Iya. kesehatan kita? Betul. Oke. Jadi contoh, kami ada cooking class Bunda. Itu tiap bulan kami adakan, tapi Jakarta. Hmm. Jadi saya berangkat naik bis ini bawa chef dan sebagainya, bawa alat dapur. Mhm. Saya seminarkan, saya ajarkan. Oke. Gitu. Nah, contoh saat kita kenapa kok ini? Kenapa kok enggak boleh kan gitu tanya kan Bunda ya? Mungkin Bunda bertanya kenapa kok gula dan protein tidak boleh campur karena begitu. Ya, Ya. mungkin terjadi ini ya, Nah. reaksi. Gandengan tangan. Kan. Iya.
Jadi saat kita makan Bunda, Ya, kan nanti kan masuk ke dalam sel kita, betul. ya kan sampai otak pun sel otak. Yang bawah Oke. kan darah bawah, ya kan Ya. darah. Saat gula, itu gula merah tadi ya, sama gula merah dan kecap Bunda. Kalau gula pasir masih mending. Ah, Nah, gula merah itu ketemu sama daging kayak sate kan, dibakar ya, toh? dibakar. Kan? Kasih Atau- kecap. pasti kecap kan Bu? Iya, kecap. Pasti kecap bakar ya kan? Betul. Atau kita bikin empal, kan pasti kayak gula kan? Betul. Goreng, Ya, pasti suhunya di atas 70 Celcius betul, kan? Pasti betul. panas. Nah, dia berikatan cerek dan kuat. Gula dengan protein tadi. Ya, Masalahnya satu Bunda. ya. Pada saat darah membawa gula yang sudah berikatan dengan protein itu ketemu sel, kan targetnya kan darah ngantar makanan untuk sel. Ya, betul. Nah, pintunya beda Bunda. Pintu gula itu di sini, pintu protein di sini. Ya, Tapi karena ada keterikatan. nggak masuk Bunda. Oke. Nah, kalau nggak masuk, Bahasa awamnya ngumpul banyak dalam darah, dibakar oleh oksigen dalam darah kita, jadi plak. Plaknya nanti nutupin telinga sel sehingga kita diabetes, Oke. memperbesar banyak plak, darahnya akan mapat, stroke, Menggumpal. stroke kan? Oh iya betul. Akhirnya peredaran darah tidak lancar. stroke, Stroke. hipertensi dan stroke. Oke. Jadi selama ini kan kita hanya ngobatin Bunda. Bener. Diabetes itu diobatin pankreasnya cepat cuti. Dan itu bukan solusi juga Bukan obat. solusi. Betul. Di situ Bunda. Makanya begitu kita Jadi ubah cara- masaknya aja. Lalu satu lagi Bunda. Lambung tidak boleh netral Bunda. Ya? Iya. Sekarang coba Bunda tanya nanti ke warga Sidoarjo ya. Ibu gimana asal lambung? Jahat apa enggak? Mungkin mayoritas akan bicara jahat. Iya. Termasuk saya. Nah. Dari lambung. Ini Bunda. Oke, oke. Ini kita sharing Bunda. Semoga nanti bisa menjadi insight. untuk Betul, Bunda betul. Makin sayang pada. Jadi setiap keluarga. nanti saya akan turun, akan saya sampaikan cara masak Ya. yang baik itu seperti apa. Apalagi nanti kalau ada bukunya, ini penting Ada. sekali. Oke. Mana punya? Ada ya bukunya ya. Oke. Cara memasak yang sehat untuk tubuh kita. Ya, kalau warga Sidoarjo tinggal datang ke Kanu saja. Bu. Oh gitu ya. Boleh. Siap. Nah, lambung saat ini masyarakat itu menjahatkan asam lambung, Bunda. Ya. Nah, padahal asam lambung itu sangat penting, Bunda. Kalau tidak penting, kenapa Allah memberikan asam lambung di lambung kita? Betul, Nah, betul. Begini, saat kita makan taruh nasi pecel, Bunda. Nasi, Nasi pecel. Nasi pecel itu karbohidrat, protein dan lemak ya. Oke. Kita harus tanya dong endingnya ini kemana sih? Kan ke sel, Yang kita makan. ke sel kita kan. Pernah nggak Bunda bertanya, sel tubuhku, kamu maunya apa? Nah, sel itu maunya glukosa Bunda, asam amino sama asam lemak. Sedangkan yang di piring karbohidrat, protein kan beda makhluk. Beda kan? Oke. Nah, yang mecah itu karbohidrat jadi glukosa itu asam lambung. Asam lambung, Yang betul. merubah protein tempe, tahu dari itu menjadi asam amino, asam lambung. Asam lambung. Nah, kalau itu dinetralkan Bunda, maka tidak akan masuk ke dalam darah, dibuang jadi feses. Oh. Sel kita, sel kaki, sel jantung, sel pankreas, sel otak, tidak makan. Nah, kalau nggak makan, Nggak kebagian lah kira. Karena satu pintu. iya nggak makan Bunda. Nah, makan akhirnya apa? Kerja tiap hari. Kita tiap hari ibu rumah tangga ngurus anak, ngurus suami. Kerja kan Bunda, Oke. butuh tenaga. Oke. Akhirnya sakit tadi dia, Oke. sakit. Nah, makanya kami sekarang kampanye itu Bunda. Asam lambung itu tidak jahat. Cilakanya selama ini pengobatannya dengan penetralan Asam lambung. Oke. Nah, kami sekarang punya metode. Kami temukan dan kami sosialisasikan, sudah kami riset juga di farmasi di 4. Kita bisa menambal lambung itu, ditambal. Nah, ini ya kami bikin. caranya. Oke. Kami bikin. Jadi kami Perlu ini untuk saya juga itu loh. kita bikin namanya AG Karnus atau dan AL Karnus. Itu dibuat dari petani-petani lokal kita. Oh. Jadi saya itu bermitra sama petani, saya minta tanam padi, saya minta tanam labu, saya sayuran. minta tanam sayur juga, kita punya sayur juga. Nah, kita proses dan pisang Bunda. Pisang, oke. Dan juga saya ambil dari peternak sapi tulangnya. Karena kami ini pabrik kolagen pertama dan only one di Asia Tenggara, Bunda. Oke. Ya bikin saya, Bunda. Tulang itu, tulang sapi. dari sapi. Iya, lokal Wah. Indonesia. Jadi pabrik kolagen halal, kolagen satu-satunya di Asia Tenggara, pabriknya
buatan anak bangsa. Oh, Di sini. oke. Bunda kalau tahu Bunda. Oh iya ini, oke. Sampai Nah, Bunda itu- monggo ada kesempatan bisa Siap. ke kami. Nanti tak soan silaturahmi Jadi- sekalian Jadi ini kami ingin berbakti ke negeri sih Bunda. Cuman kami dari sisi bagaimana kesehatan, petani itu tidak kerja berdaya. sama petani, peternak kita juga. proses, Mm, kita bikin teknologi sendiri. mm. Jadilah produk yang berdasarkan ilmu, penelitian, nutrisi, sehingga masyarakat nanti ada kesembuhan. Betul. Saya punya Bunda, pandangan begini. Apabila kita bisa ngekat pengobatan yang impor semua itu, Iya, lalu kita alihkan ke kita semua, ya. ke para petani kita, kan close system Bunda. betul. Di situ. Betul. Karena kadang itu obat dari nama belum tentu cocok untuk kita. Iya. Iya Dan enggak kan sih? pasti kata Pak Prabowo dulu kan waktu kampanye bocor uang kita. Bocor. Salah satunya di Lah, obat-obat. Bocornya itu triliun Bunda. Betul. BPJS berapa sekarang? Iya. Bocornya BPJS. Tapi apakah sembuh diabetes? Enggak. Enggak. Karena hanya pengobatan itu sesaat, Iya. tidak menyelesaikan permasalahan. Simptomatik Betul, Bunda. betul. Makanya di kantor kami edukasi masyarakat mulai cara masakmu dulu. Iya. Terus nanti cara hidupnya, Nah, pola hidup, nutrisinya kita penuhi. Setelah itu hiduplah. Setelah sembuh, silakan Anda hidup bebas lagi. Nanti kalau sakit, lakuin lagi seperti itu kan begitu. Oke. Nah, mumpung ini saya tanya ya. Iya. Ini kan lagi puasa nih. Iya. Biasanya kan kalau udah puasa kan perut kosong ya mulai pagi sampai dalam keadaan Iya. kosong. Apa sih biar kita itu sehat dalam mau buka itu yang kita makan itu paling apa yang pertama-tama kita minum atau makan itu apa buah atau minuman manis atau seperti apa karena seharian kan Iya. perut kita kosong puasa kan itu seperti untuk kesehatan kita. Kalau di kami, ya, pertama kali kami akan melapisi lambung dulu. Itu kami memang punya aki atau air itu. Kardus itu dilapisi dari lambung tadi, seret. Nah sambil kita makan manis. Oh berarti harus manis-manis ya dulu ya. Tapi lambungnya dilapisi dulu. Nggak langsung nasi itu ya. Biasanya lapar kan langsung. Karena gimana? Kenapa kamu butuh manis? Oke. Ya manisnya itu usahakan memang manis dari gula ya. Gula. Artinya entah dari kurma boleh. Kurma ya. Jangan dikasih creamer Bunda. Oh. Ini yang salah. Oke. Jadi biasanya mohon maaf termasuk saya nih ya, bikin teh hangat terus kasih creamer. jangan Bunda. Oh Ini itu bikin- ternyata oke Bi- salah guys. bikin penyakit Bunda. Jadi gini Bunda. Ini satu lagi tips ini. Siap. Saya terapkan pada seluruh pasien-pasien kami. Oke. Jadi creamer dan margarin itu lemak ya. Lemak yang dibuat dari nabati lalu diproses hidrogenasi. Iya. Nah, cilakanya proses parsial hidrogenasi di pabrik itu menghasilkan asam lemak yang tidak dikenali oleh sel Tubuh. kita. Oke. Nanti dia akan muter-muter dalam darah dan liver, kebakar oleh oksigen jadi plak. Oh nempel-nempel gitu ya Plak itu akhirnya nanti plak-plak gitu. nempel ke reseptor insulin sehingga dia jadi turun dari insulin diabetes. Nanti dia bisa mempersulit darah, hipertensi. Iya. Kalau semua sinkron semua, agak ginjal. Nanti kasih obat, liver kena statin. Jadi bisa larinya kemana-mana. Akibat Oke. salah makan, Bunda. Betul. Gitu. Jadi intinya kalau kita menginginkan tubuh yang sehat, tubuh yang istilahnya harus menjaga pola makan dan pola masaknya. Tergantung emaknya ini masaknya bener apa enggak. Iya. Kan seperti itu. Nah, untuk mengetahui itu ya kita memang harus sering-sering sosialisasi dengan ibu-ibu PKK. Kalau Monggo, kita Bunda. turun kan seperti itu. Monggo. Kalau kita hanya di media juga oke lah ya seperti saat ini untuk penyampaian. Tapi kan nggak puas. Biasanya banyak emak-emak yang akan bertanya di situ. Cara masaknya seperti ini bla 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 pasti rame lah gitu loh. Karena ini yang bersangkutan di dapur ini peran utamanya ini mak gitu loh. Kan seperti itu. Betul, Bunda. Mau masakan sehat ini tergantung maknya juga. Ya. Iya. Nah, kalau ada sering kita sosialisasikan akhirnya emak ini akan paham. Oh, ternyata masak yang sehat itu ini. Dalam setiap konsultasi pasien, Bunda, yang pria, saya mesti ajak istri Anda. Betul. Pasti gitu. Terus nanti
Iya, justru dia yang Sampaikan. nanti akan sampai saya tanya begini, Ibu cinta nggak sama Bapak? Ya, Oh, cinta. Ya sudah, lakuin Bu ya. Gitu. Ini loh caranya seperti ini biar awet Kalau nggak cinta, sampai tua. kalau nggak cinta gampang, kasih margarin untuk baru. Udah selesai. Selesai. Kalau langsung selesai. Kalau masih ngerawat. Aduh, maaf. Nah, Oke. begini Bunda. Kami itu sering, itu diundang beberapa kali ya sama ibu-ibu juga pernah. Di Jakarta kemarin di PT Saka, kalau nggak salah Saka ya, dari PGN itu sama edukasi ini. Kemarin juga pernah di ibu di KKT Jakarta. Oke. Ya, sama. Ya begitu, kami mau nggak Bunda dikasih kesempatan kita untuk share. Cuma biasanya saya ngisi waktu, butuh waktu 3 jam Bunda. Sebenarnya itu nggak masalah, kami datang. Bagi cuma Sidoarjo aja kok. Mungkin diadakan di mana? Hotel atau di pendopo. Ya. Kami akan Siap. tinggal Kita agendakan satu tempat. Siap. Kami ingin turut membantu Bunda, Iya. dalam rangka bagaimana sih menyehatkan Masyarakat betul. di Sidoarjo. Karena kita miris Bunda. Iya. Makin hari itu bukannya tambah sehat anak-anak kita, Betul. karena anak-anak ini kan nanti masa depan Masa kita. depan bangsa. Iya. Makanya kan sekarang kita lihat diabetes. Contoh gini Bunda, ada seorang pasien diabetes nih ya. Pertama kali cek darah 400. Ya. Nanti langsung datang ke klinik ya. Ya. Atau Langsung ke kasih puskesmas. obat. Begitu cek lab, Tinggi. B1-nya tinggi, udah definitif diabetes. Pasti akan tanya begini sama dokternya. Ibu Anda diabetes nggak? Ya, Apa Anda berarti diabetes? ada turunan gitu. Jika iya, Ya, ya, ada turunan. diabetes tidak bisa disembuhkan. Selesai. Nah ini satu lagi Bunda, Padahal ada satu lagi pasien agak nakal nih. Ditanya begini Bu, Ibu Anda diabetes enggak? enggak, Bapak Anda diabetes? Enggak. Kakek? Enggak. Buyut? enggak. Enggak. Kok bisa? Iya. Berarti dari pola makan, Kemudian pola masak. Kemudian beliau tanya begini, Nah, maaf Pak Dokter, Nabi Adam diabetes enggak ya? oke. Nah, di sini saya bikin anekdot. Jadi begini, kita boleh mengatakan bahwa saya diabetes keturunan kalau lahir dari diabetes. Ya, Ada kan Bu? ya ada. Tipe 1. Tapi kalau Anda diabetes usianya 40 atau 30 atau 20, itu bukan keturunan, tapi pola Dari hidup. pola hidup, Tapi pola apakah makan. ada skema keturunan? Ada. Habit orang tua akan ditiru anaknya. Jadi yang ditiru oleh anak itu adalah habit dari orang tua, tuanya. betul. Biasanya kalau orang tuanya sakit diabetes 40, nanti anaknya hampir sama 40. Ya. Karena ibuku masaknya untuk dadar nggak apa-apa kok. Contoh begitu, untuk dadar aja begitu, pakai margarin. Padahal betul Anda mendadar, ini melanggar aturan Bunda. Saya tahun lalu viral Bunda. Saya bikin telur dadar bikin kanker lewat podcast itu viral tahun lalu. Mungkin Bunda pernah dengar. Nah itu gimana itu? Ceritanya gimana? Jadi Gimana gini. coba? Ini penting ini. Ini masalah telur dadar Telur, ya. bisa jadi Kanker. ini, benar. Dan stunting. Oke. Padahal itu paling enak. Nah, Makan nasinya hangat-hangat. apalagi mau buka puasa. Ya, hangat-hangat pakai sambal bacak. Mantap, Oke. Bunda. Jadi gini, di dalam telur itu ada 2 bagian. Satu putih, Oke. satu lagi kuning. Kuning betul. Putih telur itu sama Allah itu diberi satu zat antibody namanya avidin. Kuning telur ada biotin. Oke. Nah, untuk apa Allah ngasih avidin? Supaya telur ini bisa tahan paling 2 minggu, lalu busuk. Jadi saat bakteri masuk ke telur, masuk berenang di putihnya, maka dia akan diambil kena avidin. Oleh Avidinnya itu akan mengambil biotin, langsung diambil. Bakteri sama biotin akan mati. Sel kita juga butuh biotin Bunda. Nah jadi saat kita ini mendadar mengocok telur atau mentah putih dan kuningnya, kuningnya jadi maka satu. avidin ini akan ketemu biotinnya kuning telur, langsung diikat kuat, krak, diikat. Udah, jadinya nggak bermanfaat Nggak untuk manfaat. tubuh. Sehingga kita kurang biotin. Betul. Padahal biotin itu apa? Untuk apa? Dia ini untuk proses pembakaran sel. Jadi kalau
kita makan telur dadar itu ibarat mobil Bunda ya. Iya. Mobil ya. Heeh. Mobil itu mesinnya nggak ada businya. Iya, nggak berfungsi, betul. Ada bensinnya ada, tapi Betul. nggak ada businya. Kayak Ya. kira hidup Nggak bisa jalan. Nah, begitu. Betul. Jadi saat kita makan itu sudah timpang. Hari ini anak anak kita kasih telur dadar Iya, sama nasi doang bener, sarapan. bener, Ya kan? bener. Foto praktis ya. Itu memang yang Nah. terjadi. Hari ini Kecap. Bu, anak ini mesti tinggi setengah senti, nggak tinggi. Oke, Hari gara-gara ini- telur ini Hari tadi. ini otaknya mau tumbuh nggak bisa. Oke. Sedangkan masa itu nggak bisa diulang. Heeh. Rugi berapa generasi. Iya, bener, Nah, bener. pada orang dewasa bagaimana? Sama Bunda. Untuk merubah kolesterol Mhm. menjadi hormon, merubah asam lemak rantai ganjil menjadi makanan, itu butuh biotin. Nah, kalau itu nggak ada Bunda, kolesterol itu numpuk. Jadi plak lagi. Jadi hiperkolesterol. Jadi makan itu nggak ada fungsinya, nggak ada gizinya sama sekali. Akibat salah masak, salah kami prosesnya. ajarin Bunda cara bikin telur dadar. Gimana? Tak pisahin Bunda putih sama kuningnya. Oh, jadi nggak enak dong. Enak Bunda. Serius? Serius. Jadi putih Terus dikasih bumbu nggak ngaruh nggak? nggak masalah. Jadi putih itu Sendiri kan? Jadi saya campur dengan Telur bumbu. sendiri. Ya, saya campur bumbu dulu. Nah, saya goreng dulu. Goreng duluan, oke. Sampai dia menggumpal. Oh, kalau kering putih lah. sudah enggak menggumpal aja, menggumpal. Menggumpal aja. Menggumpal aja, Ah, baru masukkan kuningnya. rasanya beda nggak? Enak Bunda. Oke, kita coba. Nah, guys ya, caranya dadar telur supaya dia tetap gizinya ada. Jadi putihnya dulu diaduk sama bumbu, baru digoreng. Goreng. Ya, Iya. gorengnya garing apa minyak? Minyak biasa. Oh, minyak biasa. Jangan pakai margarin. Setelah menggumpal, baru nih kuning telurnya, kuningnya dijadikan satu. Itu baru aman. Kalau itu dilakukan, Oke. hal sepele itu dilakukan, maka telur ini akan menjadi gizi yang luar biasa untuk keluarga Anda. Selain di dadar ini, yang paling ini juga telur rebus itu ya, pasti. Bunda. Kemudian ceplok bambu. Ceplok itu, Kan nggak ya dan nyampur. nggak nyampur sendiri memang. Oke, memang telur dadar ini ternyata harus itu ya prosesnya. Nah Iya. ini harus benar-benar harus disosialisasikan gitu loh. Jadi memang di kami itu unik Bunda edukasinya. Oke. Jadi kita bisa bantu masyarakat itu edukasi secara Ayo, seminar, ini ada one on one atau Betul, pasien betul. langsung tangani tim ini dokter kami. benar-benar ini sangat bermanfaat. Nanti harus benar-benar kita sampaikan ke masyarakat cara padahal sangat kayak sepele gitu loh, Iya. dadar telur gitu. Ternyata dengan kita itu memasaknya salah, itu nggak ada gizinya, sama malah memperburuk tubuh kita. Betul. Kan Bunda. seperti itu. Iya. Ayo kita mulai hidup memasak dengan sehat supaya bermanfaat untuk tubuh kita apa yang kita masak. Jadi kita masak itu nggak sia-sia gitu loh. Betul, Bunda. Selama ini kita hanya dadar telur, ternyata sia-sia, nggak malah menyehatkan, kan seperti itu Pak Iwan. Makanya jangan sekarang kan makin dari makin yang sakit Bunda. Iya. Belum lagi, Gara-gara dadar telur ini. belum lagi creamer Bunda. Budaya Oh iya, creamer itu tuh tadi. hampir semua Bener. anak-anak muda minumnya itu. Karena saya pelaku ini gimana? Itu. Siap. Jadi makanya di kami itu punya tagline sehat butuh ilmu. Iya, betul. Dan kami ingin berbagi Bunda. Ya, terima kasih. Tipsnya ini luar biasa. Warga Sidoarjo. Siap. Memang kamus itu lahirnya emang di Sidoarjo Bunda. Ya. Konsep kamus. Jadi konsep kamus ini konsep yang pelajari tentang aturan sang pencipta di tubuh kita. Jadi kalau selama kita tidak tahu aturan kita, aturan tubuh kita, maka kita kan banyak salah Bunda. Makanya tadi tadi kan masak kan sepele kan. Ya, sepele, sangat-sangat sepele karena keseharian kita gitu Dan loh. ini diwariskan turun temurun. Betul. Nah, ini harus kita cegah. Harus kita stop. Kita harus masak yang sehat. Saya tuh kemarin sangat terpukul IQ kita 78 Bunda. Rata-rata salah ini. Ternyata salahnya cara kita memasak. Betul. Di situ. Jadi insya Allah dengan kita bisa memasak dengan diperbaiki Baik. sesuai dengan maunya sel tubuh kita, maka kita bisa jauh lebih sehat. Sehat, betul. Dan kemudian
kita bisa membangun negeri ini. Iya, dan generasi kita sehat semuanya. Amin. Dan emak kita yang masak di dapur juga ya, meskipun capek ternyata dengan memasak yang benar menjadi generasi kita, anak-anak kita juga Iya. akan menjadi sehat. Tidak sia-sia capeknya. Tidak sia-sia capeknya gitu Sudah loh. sia-sia, sudah capek. ternyata- Loh, makin kasih makan kok makin Kok sakit. sakit Nanti gitu kalau loh. sakit, yang penting emaknya lagi. Jadi punyer aja ini begini. Ini masih dadar telur ya. Telur. Nah, kalau kita masak sayur. Sayur. Nah, sayur itu supaya biasanya saya sendiri ya kalau masak sayur, air mendidih kasih garam. Supaya hijaunya ini tetap. Ya. Nah, ini apakah benar apa salah kalau sayur itu? Tidak masalah. Oh, kalau saya enggak masalah. Tidak Terus kalau dioseng Oseng. itu enggak masalah. Jangan campur kecap. Berarti kalau pakai sayur ada kecapnya, kecap terakhir. Ya. Jadi gini. Jadi kecap itu jangan sampai tersentuh dengan panas. Ya, usahakan begitu atau begini. Jadi yang sensitif dengan kecap, saus tiram, saus tiram dan petis. Iya. Itu adalah kalau dia dipanaskan ketemu protein. Contoh Bunda masak Nasi itu Apa? orek tempe atau oseng-oseng tumis tempe jamur. Oh iya Jamur. protein. Karena- Itu kan biasa dikasih saus tiram sama kecap. Iya, itu. Itu enggak boleh. Berarti terakhir. Api mati. Mati. Oh, Suhunya 17 kasih derajat. Mas, nggak merasuk. Nah, begini Bunda. Rubah resepnya. Iya. Gak usah Gimana? pakai itu enak kok saya masak. Iya? Terus saya sering masak Bunda. Saya coba-coba. Maksud sih? Bawang merah, bombay, garam. Nggak merica. menarik putih. Iya. Makanya sekarang berpikir mindsetnya. Iya Saya sih. ini makan Mau untuk- sehat apa ini? Oke. makan untuk siapa? Awal-awal mungkin protes, tapi begitu kita sudah biasa dan enak, badan sehat, ya ini aja lah. Capek tuh tiap hari. Iya. Oke, Sekarang paham. saya juga sering menerima ASN Bunda, ASN yang mau naik pangkat. Kan cek MCU. Ya. Wah, Gagal pusing itu. semua. Wah, saya bilang begini, ini mau diperbaiki bener atau hanya sekedar mengkadari lab bilang gitu. Iya. Karena endingnya kan nanti menjenengan akan bekerja, ada tugas. Begitu tugas itu gagal diselesaikan, akibat otak kita gagal mikir, Iya. tubuh nggak kuat, ya Benar. tetap kena kok. Betul. Kenapa kita perbaiki sekalian? Nah, saya program 3 bulan, sembuh, sehat. Wah. Jadi jauh dari Sip. stroke, jauh dari ya gagal ginjal dan sebagainya. Iya. Itu bisa kita atasi. Anak kecil sekarang aja usia 18, 16 sudah kena diabetes, gagal ginjal. Ini juga pola makan ya. Oke. Pola makan, pola masak. Nah, ini kan harus kita perhatikan ke depannya. Jangan sampai generasi kita, terutama Gen Z ini, ya, yang Alpha ini, kalau kita orang tua tidak tahu cara memasak yang sehat seperti apa, ya akan terjadi stunting, betul. ya toh, Bahkan penyakit. sekarang Bunda, anxiety. Oh, Banyak kan sekarang anak-anak muda iya. kepanikan itu. Kepanik betul. Begitu sedikit aja dimarahin langsung stres. Lah, iya benar. Wifi mati langsung. Ya, Iya enggak kenapa? sih? Bener langsung lempar langsung karena emosi. Emosi. Betul. Itu coba dicek gimana Anda memberi masakan. Yang kedua, bagaimana pengobatan yang jalankan selama ini. Oh. Coba cek. Apakah sering minum obat penenang lambung? Bener. Cek aja dulu. Iya. Terus yang kedua, cek makanannya dia. Terus ini mumpung ingat penggunaan garam. Ini sebenarnya garam itu dimasukkan terakhir kita masak apa sebelum sih? Kalau garam itu Atau barengan sih? tidak ada masalah Bunda. Oh, garam itu mau di Nah, kalau terakhir? MSG. Oh. Lagi. Jadi gini. Oke. MSG itu aman Bunda, nggak ada masalah. Heeh. Ya, kalau udah pakai MSG nggak usah pakai garam. Nanti over natrium karena MSG itu udah ada natriumnya, ada garamnya. Yang perlu dicermati MSG adalah saat kita memberi MSG itu jangan sampai temperaturnya di atas 100 derajat Celcius. Oh, berarti lebih aman mau mateng itu nih matiin dulu, dikecilin api, baru ya. ini MSG-nya MSG. dimasukin. Nanti ada rasi merah lagi, rasi gandengan itu. Iya. Itu bikin Keterikatan. kanker, keterikatan tadi itu ya itu. Nah,
Sebenarnya kalau kita siasati semua itu udah aman kok. Aman Aman. untuk Justru kita konsumsi ya. bumbu rasa ayam bahaya Bunda. Rasa sapi, rasa ayam bahaya toh? Iya benar. Jangan. Oh. Jangan pakai itu. Kalau memang mau masak sesuatu sup ayam, ayam betulan aja. Jangan rasa Iya. ayam. Loh, ayam betulan juga masih dikasih Nggak itu usah. juga. Itu kejadian. Udah salah semua ini. Karena ini Bunda. Orang tuh banyak sekarang makanan tipu-tipu. Iya. Rasa ayam. Ya, Betul. rasa sapi. Nggak ada ayamnya, Nggak cukup ada. ini. Tahu nggak Bunda Benar. buat dari mana itu? Nggak tahu. Nah, ini penting. Tulang-tulang ya. Enggak begitu. Apa? Jadi ada flavor namanya. Oh, Flavor itu aroma. rasa buatan. Aroma buatan. Aroma buatan. Aroma buatan itu ibarat gini. Kayak sirup itu Iya, kan aromanya aja. Rasa vanili. Iya, iya. Memang vanili ada yang ori, tapi jarang banget. Mesti pakai Mahal, Ya. bener. flavor. Coklat pun ada rasa coklat, bukan coklat betulan. Sekarang itu begitu. Kenapa kok ada teknologi itu? Murah Bunda. Iya, Jadi, bener. Sejak ada alat GCMS, gas kromatografi mass spektral, itu dia bisa mengetahui bentuk molekul yang men-trigger rasa kita. Itu ditiru Bunda. Secara kimia dengan Iya, kayak kloroform. betul. Nah, Jadi ini titik- yang terjadi makanan-makanan sekarang. Nah, Betul, payah Bunda. betul. Itu. Jadi banyak kan ditipu. Jadi kita sakit akibat banyak penipuan. Ditipu oleh indera kita, tapi sel nggak bisa ditipu. Dan makanan itu yang disukai anak-anak sekarang. Nah itulah kita harus Tuh, kerjasama Bunda. gitu. Kerjasama para ibu-ibu Sidoarjo. Benar. Termasuk pedagangnya. Betul, Nah, betul. Kalau pedagang ini sudah kita edukasi, gini. Paling gampang lah kita mulai. Kalau jual kacang hijau, jangan kamu kasih gula waktu merebus. Sosial begitu aja dulu. Mau mateng kalau aja. bikin mie ayam Solo, Iya. cekernya itu jangan direbus dengan kecap. Oke. Nanti aja. Terakhir, Waktu penyajian dimasukkan Anda kasih. baru kasih tambahin kecap. Ini hal simpel kita lakuin bareng-bareng Bunda. Kita bunda UMKM, Iya, edukasi itu. ya, siap. Nanti pasti berdampak pada pembeli. Betul. Karena pembeli secara langsung yang memakan, kan seperti itu. Iya. Dan UMKM yang memasak. Masa Betul. hal sederhana aja begitu. Jadi hal kecil ini bisa kita lakukan. Nah, aduh, agak susah juga ini nanti. Karena apa? Orang itu udah terbiasa dengan sedapnya ini kan. Kalau Tapi nanti penjual kan harus kita memulai dulu gitu loh, Pak. Menjelaskan dulu. Nah, nanti Kok beda rasa kan seperti itu. kita kampanyekan makan itu untuk sehat. Untuk sel, untuk bukan sel. untuk hidung Hidung dan ada lidah. rasa, betul. Nah nanti kalau Tapi sampai untuk sel kita. saya praktekkan cara masaknya, kita makan bareng Bunda, ibu-ibu nanti. Ayo kita tes masakan Iya. yang benar seperti Bener. ini. Enak nggak? Begitu. Oke. Oh tambah, kami sering adakan acara ini udah puluhan kali Bunda seminar itu di Jakarta, dan mereka langsung makan masakan kita. Gak ada yang, kalau pasien kasih masakan ini, ya sembuh Pak, enak soalnya. Dibanding rumah sakit jauh, Iya. dibanding restoran jauh. Beda itu masakan alami semua Bos. Siap. Dan itu kan ada kesembuhan. Ayo Bunda, disapa dulu Bunda, warga Bunda. Nah ini Di sebelah sana itu di belakangnya. akhirnya sampai juga di penghujung. Setelah keliling-keliling kota Sidoarjo. Kita sekarang ada di depan monumen Nah, Jayandaru. Jayandaru. Sebelum closing Bunda, tolong saya penasaran Bunda, Jayandaru itu apa sih Bunda? Jayandaru ini adalah salah satu ikonnya Sidoarjo. Sidoarjo. Iya, kita ini kan kota Jenggolo. Jadi Jenggolo. seperti Jenggolo. Kalau saya sampaikan kita harus bangga dengan sejarah kita. Kira-kira Bunda setuju nggak? Setuju, karena tanpa sejarah kita tidak akan seperti ini gitu loh. Karena apa? Sebelum kita kan ada sesepuh kita. Nah, sesepuh kita itulah panutan kita. Bunda, saya kan suka juga Bunda. Kepo-kepo tentang sejarah masa lampau. Pasukan Mongol tuh mengalahkan beberapa kerajaan di luar sana. Ya. Ketemu Majapahit tuh, Majapahit. buyar mereka. Berarti kita lebih kuat dibanding Romawi dong. Loh, iya dong. Harusnya. Persia aja loh kalah sama Mongol. Loh, pasukan Belanda juga kita cuman senjata kita cuman bambu. Iya, Ya dong, kita iya. kan menang gitu loh. Berarti- Itulah hebatnya. Berarti rasanya
Karena kita Jiwa punya kita bangkit. Allah. Dan Allah Tuhan yang melindungi kita. Iya, Dan kemudian betul. sudah memberikan mungkin kita jiwa mungkin tuh ya, DNA Ya. bahwa kita ini memang darah pejuang. Betul. Nah, Generasi leluhur kita adalah leluhur yang pejuang semuanya. Dari kerajaan-kerajaan dulu itu kan pejuang, ya, ya toh, baik Bunda. berebutan. Ya. Mungkin ada pesan untuk warga Sidoarjo Bunda? Ya, setelah dapat ilmu dari Pak Iwan tadi yang sangat luar biasa, terima kasih sekali. Mari kita menjaga pola hidup kita, cara kita sebenarnya sepele ya, hanya dadar telur, tetapi ternyata mengakibatkan Sekali- banyak sekali kerugian untuk gangguan. tubuh kita, sel-sel kita gitu loh. Ayo untuk kedepannya saya mengajak ibu-ibu terutama ya pelaku masak yang selalu di dapur, ayo mulai sekarang kita harus merubah pola masak kita. Karena apa? Anak-anak kita itu sehat tergantung kita cara pola masak, cara memasak kita dengan baik seperti apa. Tadi udah disampaikan dengan panjang lebar oleh Pak Iwan, dan mungkin nanti untuk lebih jelasnya kita harus kemana ini Pak Iwan? Ya, nah kalau Ada bukunya ada atau bukunya, ini punya. sosialisasi atau seperti. Nah, ini dia nanti. Apa ini? Panduan pola makan sehat, menu dan resep Karnus. Apa Karnus itu, Pak? Karnus itu singkatan dari Pendekar Pen- Nusantara. Oh, Karnus Pendekar Nusantara. Nusantara. Tell the truth based on science. Ini udah lengkap ya cara masaknya. Yuk, mulai sekarang kita harus merubah pola masak kita. Kelihatannya sepele sih, tapi manfaatnya nanti akan luar biasa untuk kesehatan kita sendiri. Baik. Dan satu lagi saya tambahkan Bapak Ibu bahwa dari pola makan yang benar, panduan yang benar, maka diabetes itu bisa disembuhkan, hipertensi bisa disembuhkan, kanker bisa disembuhkan, asal Bapak Ibu mau belajar. Dan Terutama kami lambung itu tadi. Sidoarjo, ya lambung. Anda butuh ilmu kok sebenarnya. Ya, Baik, Bunda Mimi, terima kasih sudah Sama-sama. hadir di podcast kami. Dan ini ada bingkisan dari kami, Bunda. apa nih? Nah, ini Bunda. Terima sini kasih. Ada AL Karnus. Apa Bunda. nih? Ini nutrisi yang menambal lambung, Bunda. Tanpa Cara minumnya? tinggal kasih air Al panas, diminum. Karnus. Oke. Kemudian ini AT Oh, Karnus. terbuat dari ini ya? Labu, Labu. pisang, kolagen, dan ini 100% Nusantara. Dari Nusantara, petani oke. lokal Indonesia. Diminum setelah Sebelum makan, sebelum Bunda. makan. Kalau Iya, ini Ini untuk untuk antioksidan, dan ini sudah dicoba juga di Jepang dan sebagainya. Ini untuk kita supaya tidak terkena kanker, Kanker. atau dalam pengobatan kanker. oke. Pencegahan dan pengobatan Tanpa gula ya? tanpa, Bunda. Tanpa gula. Oke. Terus ini untuk Bunda supaya cantik. Ini dia kolagen ya? Kolagen Pasti. 3. Oh. Kami semua ada kolagen semua, Bunda. Minuman serbuk. Kolagen 3. Ini diminum sehari Sehari sekali mau cukup, tidur, ya. mau tidur Bunda malam mau- hari. Mau tidur, Oh, Bunda. ini yang sasetan Ya. ini ya. Oke. Sampai lokal juga. Wah, Ini Bunda supaya apa nih? Apa nih? supaya Bunda cantik, Bunda. Cantik mana? Buat Ya, apa nih? Ini cleanser, kolagen cleanser sama body lotion, Bunda. Ini juga buatan sendiri, Bunda, semua. Oke. Jadi lengkap, Bunda, kami. One stop untuk supaya. Wah, lengkap ternyata Jadi ya. untuk Bapak, Bunda, Apa ini? kopi love. Ini juga dari petani-petani kita. Langsung ya ini ya, seduh Iya. air panas. Nih, aku mau tanya. Kalau kita bikin kopi, katanya nggak boleh air yang mendidih banget, Iya. bener? Ya. Oh, harus setelah mendidih didiamkan dulu, baru ini diseduh. Oke, sama berarti ya. Kopi deh. Terima kasih banyak sekali. Ada kaos, masya Allah. Kaos Ini ya? kita ya. Bagus, The truth. Karnus. Yuk kita turun. Ya. Sudah banyak sekali. Baik, Bapak Ibu, sampai ketemu lagi pada next podcast. Terima kasih pada Makasih juga. Bunda Mimi, beliau Wakil Bupati Sidoarjo, sudah hadir di podcast kali ini. Dan
Ayo kita sehatkan Kota Sidoarjo bareng-bareng. Karnus Yuk. sehat butuh ilmu. Sehat selalu.